Mari saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara, tapi sebelum lupa, kemarin ketika kita mempelajari 4 makhluk surgawi, itu bukan memiliki 4 karakter ya. Tetapi saya meluaskan lagi, yaitu 7 karakter ya. Jadi saya minta maaf karena kemarin saya mengatakan 4 karakter, karena memang ditulis di surat Wahyu bermuka singa, bermuka lembu, kerbau, ya lembu, sapi gitu, bermuka manusia dan bermuka raja wali, ya burung nasar itu alang raja wali, itu memang 4 mukanya. Jadi ada karakter penyembah di hadirat Allah. Tapi saya juga menangkap bahwa 4 makhluk ini memiliki karakter, yaitu mereka memiliki sayap. Nah, ini yang kemarin saya tambahkan. Jadi saudara, sebentar saya akan buka. Mereka memiliki 6 sayap. Dan itulah menyatakan hamba, karena sayap itu menutupi muka dan kakinya. Itu adalah karakter hamba. Dan yang keenam, tubuhnya dipenuhi mata. Ya. Dan ini adalah penglihatan, nubuatan, visi. Mata itu vision. Ya, penglihatan, nubuatan. Kemudian mereka juga memiliki mahkota. Ada mahkota. Ya. Nubuatan 4 makhluk surgawi, karena saudara membaca di sini mereka memiliki 4 muka dan sayap, kemudian penuh dengan mata. Dan saya tambahkan saudara, yaitu mahkota, karena itu yang dimiliki oleh tua-tua. Jadi saya jadikan satu. Ini sesungguhnya arti nubuatan 4 makhluk surgawi itu bagaimana keadaan surga, hadirat Allah itu dipenuhi dengan 7 hal ini. Dan inilah yang menjadi karakter keimaman. Dan saya berharap saudara mengerti. Mari kita masuk kepada halaman 49. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Janji kedatangan Tuhan Yesus bukanlah sebuah rekayasa dari manusia, tetapi telah dinubuatkan melalui firman Allah kepada Abraham, bahwa melalui keturunannya akan lahir Mesias yang akan memimpin seluruh bangsa kepada keselamatan sesuai dengan rancangan Allah semula. Dan sesungguhnya berita Injil telah lebih dahulu diberitakan pada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara harus mengerti bahwa tujuan kedatangan Tuhan Yesus itu bukan rekayasa manusia. Itu bukan cerita manusia, atau artinya satu buatan karangan manusia. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu telah dinubuatkan. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Allah mempersiapkan. Bahkan ketika dosa pertama masuk Taman Eden, di situ Allah sudah mempersiapkan kedatangan putranya, yaitu Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Saudara, itulah Injil pertama yang dikerjakan Allah. Tetapi Allah belum memiliki utusannya, makanya dimulai dari Abraham lah Injil itu sudah diberitakan, karena
Abraham yang memulai karya besar Allah, karena melalui keturunannya lahir juru selamat imam besar agung. Katakan amin. Dan Abraham adalah seorang yang dipanggil keluar. Inilah eklesia, inilah gambaran gereja Tuhan, gambaran saudara dan saya. Abraham dipanggil keluar dari rumahnya, ya, untuk melakukan karya Allah yang luar biasa. Makanya saudara dan saya berbanggalah, meskipun saudara bukan orang Israel, saudara keturunan Abraham juga melalui Yesus Kristus. Katakan amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau saudara membaca tentang Abraham, bagaimana pembelaan Allah, bagaimana penyediaan Allah, kasih sayang Allah kepada Abraham, itu pun dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Karena Abraham ada, itu oleh karena kita juga. Nangkap sesuatu enggak, saudara? Abraham ada, itu oleh karena kita. Saudara, sadarkah saudara bahwa tujuan Allah itu adalah kita? Tujuan Allah jelas untuk dia, betul? Tapi sadarkah saudara bahwa tujuan Allah itu kita? Tujuan kedatangan Kristus itu kita. Dahsyat saudara. Sebab kitalah yang dimaksud. Maka itu Rasul Paulus berani menulis, tanpa kita mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. Wow. Di dalam surat Ibrani 11, saudara, tanpa kita mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. Luar biasa. Saya berharap saudara mengerti bahwa semua yang tertulis di Alkitab itu adalah kitab nubuatan. Ibrani 11:40. Thank you Krishna. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tetapi tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi saudara tahu, goalnya Bapak Abraham itu kita loh saudara. Berbahagialah saudara. Goalnya Bapak Abraham itu kita. Kitalah imam yang dimaksud. Dahsyat saudara, dahsyat. Maka itu Bapak Ibu Saudara, berkat Abraham terjadi, Injil diberitakan, dan hasilnya saudara, saudara itu adalah hasil produksi. Olehmu segala bangsa diberkati. Wow, dahsyat men. Kinarapasyakarapasit. Dahsyat. Kinarapatakanaraya masu. Sungguh dahsyat. Katakan amin. Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Wow, dahsyat saudara. Hanya Tuhan Yesuslah yang dimaksud. Dan Tuhan Yesus inilah yang akan melahirkan saudara dan saya, yaitu ciptaan yang baru, imam yang didasarkan pada hidup kekal, peraturan Melkisedek. Wah, luar biasa. Kisah Para Rasul 7, halaman 50, 44-50, saya bacakan. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya.
Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini. Yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia memperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Catat saudara ya, yang Maha Tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Mari saudara harus mengerti, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Garis bawahi. Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Jadi saudara harus mengerti tujuan Kristus datang untuk membangun rumah bagi Bapaknya. Anda mengerti? Tujuan Tuhan Yesus datang membangun rumah. Tuhan Yesus bukan bertujuan membawa saudara ke surga, tetapi membangun rumah. Dan rumahnya adalah kita. Makanya dalam Yohanes 14 dikatakan, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana rumah Bapa, saudara? Di dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus yang membangunkan rumah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan saudara, kita diminta untuk membangun di dalam rumah kita, itu artinya pekerjaan keimaman kita. Maka itu Rasul Paulus berkata bahwa dia juga ahli bangunan. Ia telah meletakkan dasar, yaitu Kristus, dan saudara harus membangun di atasnya. Masing-masing orang akan membangun dengan apa? Emas, perak, batu mulia, atau dengan rumput jerami dan kayu kering. Masing-masing orang harus membangun di atasnya, dan satu hari nanti hari Tuhan akan datang dan membakar dengan api, maka yang tahan uji akan selamat. Jika tidak akan terbakar. Saudara, itu bukan rumah yang dibangun Allah, tapi pekerjaan keimaman yang kita bangun. Saudara harus membangun rumah, karena Rasul Paulus sudah menyerahkan rumah itu. Yang ngerti katakan amin. Makanya Yohanes 14 itu dulu kita mikirnya kan di atas. Tidak. Sebab aku akan datang kembali kepadamu dan aku akan membawa engkau kepada rumahku. Rumahku di mana? Makanya kalau kekristenan kita didasarkan surga, maka kita tidak berguna dalam kekristenan kita. Dan banyak mencetak orang-orang Kristen yang lemah, yang mementingkan diri sendiri, yang tidak pernah mengabdi kepada Allah. Doa pagi sukar, baca Alkitab sukar, ibadah minggu di gereja sukar, dan mereka berkata dengan senyum-senyum bahwa mereka masuk surga. Saudara, impossible.
Anda harus mengerti, impossible, saudara. Kenapa impossible, Pak? Impossible. Orang di luar sana yang belum mendapat surga, dia sungguh-sungguh mengejar surga. Kok saudara berkata sudah dapat selamat, Anda tidak sungguh-sungguh? Impossible. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kembali kepada Injil Yesus Kristus yang benar. Supaya saudara mengerti, memahami benar tujuan Kristus datang. Sebab hanya dialah yang membangun rumah. Saudara, dialah yang memiliki rumah itu. Katakan amin. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia dengan tujuan untuk membangun kemah sejati atau tabernakel, rumah kediaman Allah, yang dibangun bukan oleh tangan manusia tapi melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Jadi Tuhan Yesus membangun rumah bagi Bapaknya, dan rumahnya kita melalui apa, saudara? Kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Catat. Nanti keluar di ujian, saudara harus mengerti loh ya. Kalau saudara sudah mengerti soal ujian apapun, pasti saudara dapat jawab. Oke, pasti dapat jawab. Tapi kalau hafalan, Anda tidak bisa menjawab. Tapi kalau Anda mengerti bahwa Tuhan datang membangun rumahnya, dan jelas Tuhan Yesus membangun rumah itu ketika dia datang lahir, mati dan bangkit. Tanpa kelahiran, kematian, kebangkitan tidak akan terjadi bangunan. Katakan amin. Jika kelahirannya saja seperti yang dipercaya oleh orang-orang di luar sana, bahwa Tuhan Yesus itu adalah nabi, dia tidak bangkit, sia-sialah kita percaya kepadanya. Lebih baik kita berpesta pora, kata Rasul Paulus. Kalau tidak ada kebangkitan, saudara, Tuhan Yesus bangkit, di situ lahirnya gereja, atau lebih tepatnya kebangkitannya menyelesaikan bangunan rumah kediaman bagi Bapaknya. Kematiannya di kayu salib mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa manusia sesuai dengan peraturan hukum Taurat, sehingga kedatangan ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Saudara dengar, kematian Tuhan Yesus dinubuatkan oleh 3 orang Majus, yaitu dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Kematiannya inilah sebagai satu persembahan bagi Allah Bapaknya. Menurut hukum Taurat, seorang imam harus mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan bagi dirinya dan bagi umat yang dilayani. Tuhan Yesus tidak membawa lembu, tidak membawa domba, kambing, tidak, saudara. Tuhan Yesus tidak membawa domba, tapi dia membawa tubuhnya. Dia persembahkan melalui kematian di kayu salib sebagai persembahan dari peraturan hukum Taurat. Jadi dengar, saudara, Tuhan Yesus datang bukan meniadakan satu iota pun dari hukum Taurat, tapi dia menggenapi. Katakan amin. Semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, "It's finished." It's finished. Sudah selesai. Saudara, selesailah semuanya. Artinya apa? Dia berkata kepada Bapa, "Bapa, inilah rumahmu. Setiap orang yang percaya kepada-Aku, mereka akan menerima hidup kekal, dan mereka menjadi rumah kediaman-Mu." Rumah kediaman itu artinya rumah kesaksian,
Rumah kesaksian artinya rumah karya Allah melalui Yesus Kristus. Dan hidup saudara, rumah saudara menjadi perhentian Tuhan, kenikmatan Tuhan. Bahkan saudara dipromosikan, dipamerkan oleh Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Wow, ada diberkati enggak? Luar biasa saudara, itulah tujuan Tuhan. Dan jadi kalau ada orang mengajarkan bahwa Kristen itu mengabaikan hukum Taurat, tidak. Saudara dengar, saudara hari ini tidak perlu memakai jubah, memakai kerudung, kemudian Anda membawa lembu domba, dan Anda melakukan ritual-ritual sebagaimana Paskah Anda makan roti tidak beragi, Anda makan sayur pahit, Anda menyembelih kambing, dan setiap minggu Anda mengoleskan ke ambang pintu. Tidak perlu. Tidak perlu itu bukan artinya meniadakan hukum Taurat. Tidak. Orang Kristen percaya kepada hukum Taurat. Semua yang tertulis di hukum Taurat, semuanya perintah dari Allah Bapa. Orang yang melanggar hukum Taurat, maka dia akan binasa. Tuhan Yesus bahkan berkata, dengar saudara, orang yang tidak melakukan hukum Taurat, dia menempati tempat yang paling rendah di surga. Tetapi orang yang memelihara hukum Taurat, melakukannya, dia memiliki tempat yang tertinggi di surga. Itu ada ayatnya Krishna, kalau bisa dikeluarkan. Jadi saudara, ada tempat yang paling rendah di surga dan ada tempat yang paling tinggi. Siapakah tempat yang paling tinggi? Orang yang memelihara hukum Taurat. Saudara, di manakah hukum Taurat itu sekarang? Dalam Kristus Yesus. Dahsyat, amin. Saya bacakan Matius 5:19, thank you. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan menjalankannya demikian dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Dengar saudara, saya beritahu rahasia pewahyuan ini. Siapa yang mendapat tempat yang tinggi dalam kerajaan surga, yang hari ini mereka melakukan dan mengajar segala perintah hukum Taurat, saya kasih tahu, orang yang percaya bahwa dirinya adalah imam. Oh haleluya. Saudara, imam itu melakukan hukum Taurat. Setiap pagi kita sudah melakukan hukum Taurat. Karena apa? Kristuslah hukum Taurat itu. Barang siapa percaya kepada Kristus, it finished, sudah selesai, genap. Jadi saudara, orang Kristen tidak melalaikan hukum Taurat, meniadakan tidak, tapi menggenapi. Dan saudaralah imam-imam. Tepuk tangan, haleluya. Ketika saudara melakukan keimaman, Anda adalah orang yang layak mendapatkan tempat tertinggi. Dan tempat tertinggi adalah duduk di sebelah Tuhan Yesus. Sebelah kanannya saudara. Amin. Duduk di sebelah kanannya. Bersyukur saudara dengan buku ini, maka Bapak Ibu Saudara semuanya akan mengerti bahwa saudara adalah orang-orang yang telah menggenapi hukum Taurat dan memeliharanya. Oh dahsyat. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, maka konsep keimamatan dalam perjanjian baru inilah yang menggenapi hukum Taurat dan tidak meninggalkan tugas keagamaan imam yang dikerjakan dalam roh dan kebenaran. Jadi oleh karena itu saudara,
persembahan yang kita bawa bukan lagi dari lembu, dari domba, tapi dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang menjadi imam, saudara membawa persembahan rohani. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan, setelah semua digenapi oleh Tuhan Yesus, maka hari ini semua persembahan dalam wujud rohani. Doa kita dalam roh, pelayanan kita dalam roh. Walaupun fisik kita yang melakukan, semua dalam roh dan kebenaran. Kita tidak boleh membuat atribut sama sekali. Kita tidak boleh menggambarkan kekekalan dengan patung-patung. Saudara, kita perlu berdoa bagi gereja-gereja yang penuh patung, penuh gambar-gambar, penuh salib-salib, dan banyak orang memberalakan salib. Saudara, hati-hati. Salib itu bisa dipakai setan kalau saudara memberalakan. Anda tidak boleh beriman kepada yang nampak. Keimaman saudara, keimaman roh dan kebenaran. Jangan main-main saudara. Hari ini masing-masing. Silakan kalau ada gereja yang menyembah patung. Silakan kalau ada gereja menyembah salib. Silakan ada gereja yang menyembah gambar Yesus. Silakan. Jangan saudara menghina, mengolok-olok, jangan. Biarkan, asal saudara dan seisi rumah saudara tetap pelihara 10 perintah Allah dan lakukan keimaman. Maka engkau dan seisi rumahmu akan duduk bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tidak semua yang memiliki salib itu Kristen. Tidak semua yang memiliki patung Yesus itu Kristen, sebab Kristen yang sejati dalam roh dan kebenaran. Tidak perlu ditambahi apa-apa. Kita tidak perlu berdoa dengan lilin, kita tidak perlu berdoa dengan apapun. Bukan lilinnya dosa, bukanlah kemenyannya dosa, tapi hari ini genap semuanya di dalam Kristus. Karena itulah tujuan Allah. Kalau saudara masih pakai lilin, saudara masih pakai kemenyan, saudara masih pakai dupa, dan semua atribut yang ada di Israel, kembali saudara kepada perjanjian lama. Oleh karena itu konsekuensinya jadilah orang Israel. Apakah bisa Pak jadi orang Israel? Enggak bisa. Engkau enggak akan diterima saudara. Tidak akan diterima. Jadi saudara itu seperti orang Samaria. Samaria itu campuran. Ya, orang campuran. Israel tidak, di luar tidak, itu campuran Samaria. Saudara jangan jadi orang campuran. Saudara harus jelas, saudara pengikut Kristus atau saudara orang Israel. Orang Yahudi. Saudara tidak mungkin kok bisa jadi orang Yahudi, karena orang Yahudi harus keturunan Abraham secara fisik. Tetapi kalau saudara adalah keturunan Kristus, saudara percaya Kristus, dan Anda harus benar-benar total dalam roh dan kebenaran. Sebab jika tidak, saudara tidak diterima sama sekali. Dan hari ini yang diterima adalah persembahan dalam roh dan kebenaran. Di dalam surga tempat yang tertinggi akan diduduki oleh para imam perjanjian baru bersama dengan imam besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Sedangkan surga tempat yang terendah disediakan bagi orang Kristen yang tidak melakukan keimamatan. Oh, sungguh ngeri saudara. Mari kita berdoa bagi orang-orang Kristen yang sama sekali tidak mengerti. Bahkan minta maaf saudara kepada pemimpin-pemimpin rohani, bapak-bapak gereja sebelum abad ini yang mereka belum mengerti. Saudara, supaya mudah-mudahan mereka mendapat tempat. Walaupun mereka tidak mengerti, tapi mereka sudah lakukan doa pagi, mereka sudah lakukan baca firman, mereka memelihara 10 hukum Allah, pasti mereka juga akan mendapat tempat yang tertinggi. Cuman pewahyuannya belum. Maka setiap saudara harus ngerti.
Siapa yang terangkat sekarang dan siapa yang tertinggal. Saudara, hanya keimaman yang menjamin kita semua. Katakan amin. Matius tadi sudah kita baca ya, Matius 5 ayat 17 sampai 20. Saudara saja yang membaca nanti karena tadi sudah kita baca. Kita baca yang di bawah halaman 52 ya. Maka aku berkata kepadamu, di ayat 20 ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ada mengerti sekarang? Hidup keagamaan itu apa? Apakah saudara melakukan seperti hukum Taurat? Tidak. Ketika saudara percaya kepada Kristus, semua hukum Taurat digenapi dalam hidup saudara, maka saudara harus wajib. Katakan wajib. Tidak boleh tidak lakukan keagamaan di dalam Kristus. Makanya saudara harus melakukan tugas keimaman. Wajib ke gereja. Wajib doa pagi, wajib baca firman, wajib lakukan 10 perintah Allah, wajib. Dimanapun Anda berada, mau Anda luar kota, mau Anda luar negeri, mau Anda di luar pulau, mau Anda dimanapun, wajib. Saudara dengar, jangan melanggar kewajiban. Saudara, Saul itu ditolak oleh karena dia tidak taat. Jangan pernah menganggap enteng kasih karunia. Jangan pernah dengar orang Kristen tidak ke gereja masuk surga. Jangan pernah dengar ajaran itu. Jangan pernah dengar ajaran bahwa kasih karunia itu tidak ditentukan dari datang ke gereja ibadah atau tidak. Jangan sekali-kali. Karena kebenarannya sudah ada. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi ahli Taurat, Anda tidak masuk surga. Jangan bangga Anda tidak baca Alkitab, karena orang Yahudi sampai hari ini baca kitab suci. Jangan bangga tidak ke gereja, karena orang Yahudi sampai hari ini memelihara hukum Sabat. Jangan bangga kalau Anda tidak melakukan 10 hukum perintah Allah. Sampai hari ini mereka memeliharanya. Dan hari raya, Natal, Paskah, jangan bangga. Jangan main-main soal itu. Engkau akan membayar mahal. Engkau akan membayar mahal. Karena Tuhan Yesus berkata di Matius 7. Satu hari nanti aku akan berterus terang kepada mereka. Aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal kalian. Apakah saudara mau terjadi? Saudara, kalau hidup keagamaan kita tidak lebih dari orang Farisi ahli Taurat, mari bertobat. Mari bertobat saudara. Minta maaf saudara ya, yang terjadi hari ini, racun ular itu sudah menyebar. Saudara, bisa ular itu sudah menyebar kepada semua orang Kristen. Hati-hati. Banyak anak-anak muda tidak rela doa pagi. Mereka selalu berkata, keselamatan bukan ditentukan doa pagi. Keselamatan bukan ditentukan ke gereja. Keselamatan ditentukan bukan tentukan perbuatan baik. Bohong saudara. Itu bohong semua saudara. Pembohong. Itu bisa ular. Tidak ada saudara. Kalau Tuhan kita berjuang dengan sungguh-sungguh, rela mati saudara. Kok kita itu nggak pernah sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Impossible saudara. Nggak mungkin. Besok Kamis saya akan ajarkan di Fire Prayer Meeting khotbah saya dengan judul yaitu panggilan berperang. Saudara harus mengerti. Orang Kristen itu perang tiap hari. Gak ada orang Kristen gak perang tiap hari.
Maka itu Bapak Ibu harus mengerti sungguh-sungguhnya. Halaman 53. Perhatikan sekarang, saya mau tunjukkan buat saudara. Kekristenan adalah hasil, bukan proses. Anda mengerti sekarang? Halo, perhatikan. Nanti keluar di soal ujian. Apa artinya kekristenan adalah proses dan bukan hasil? Anda harus menjelaskan dulu. Saudara, kekristenan hari ini bukan proses. Kekristenan itu hasil. Anda sudah mengerti tadi? Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit untuk menghasilkan saudara dan saya. Gereja itu bukan proses. Gereja itu hasil. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesiaku, jemaatku, gerejaku. Alam maut tidak akan dapat menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Katakan amin. Kekristenan bukan proses, tapi hasil. Anda harus mengerti. Anda adalah hasil dari perjanjian kekal, perjanjian Abraham, perjanjian baru. Anda hasil. Makanya ketika saudara percaya dengan Tuhan Yesus, saudara dengar orang menyadari bahwa dia hasil karya. Makanya hidupnya tidak berproses terus. Ada kekristenan yang tidak matang-matang. Itu karena proses, karena dirinya yang bermasalah. Kristen dari dulu sampai sekarang proses terus. Gak mari-mari. Gak selesai-selesai. Kekristenannya itu loh gak nampak. Proses terus saya. Jatuh bangun. Tobat, kumat. Saudara, itu Kristenan saudara. Bukan Kristen tenanan. Kalau Anda percaya Tuhan Yesus, dibaptis, Anda selesai. Sudah selesai Anda itu. Makanya kalau orang jadi Kristen masih berproses terus, buletisasi hidupnya. Saya tidak, saudara. Proses itu terjadi kepada daging kita. Itu prosesnya ada. Tapi roh kita, iman kita sudah selesai. Katakan amin. Makanya kalau saudara melihat gambar ini, perhatikan. Perhatikan dengan seksama gambarnya. Hafalkan, saya minta Anda hafal. Ya. Ini akan masuk ujian. 90% pasti masuk ini. Saya bocorin saudara. Kalau saudara tidak bisa menggambar tabernakel, engkau lemah. Ketika ada imam yang ujian nanti, gambar tabernakel nggak bisa, itu nilai langsung 0. Dengar. Itu nilai langsung 0 atau minus. Sebab Anda kalau tidak bisa menggambar tabernakel, sama sekali Anda tidak pernah mengerti keimaman. Makanya Anda harus hati-hati ya, karena ini penting. Perhatikan sekarang, proses itu dimulai ketika Allah berfirman kepada Musa, bangunlah tabernakel. Dan tabernakel ini ada sesungguhnya dimulai sejak Kejadian. Jadi dari surat Kejadian sampai Roh Kudus datang, itulah terjadi hasil dari proses itu. Proses itu dari
Kejadian sampai batasnya kenaikan Tuhan Yesus. Catat, proses itu terjadi perjanjian lama, surat Kejadian, sampai saat Tuhan Yesus naik ke surga dan baru Roh Kudus turun. Turunnya Roh Kudus itu hasil karya Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus menyelesaikan tabernakel secara roh, dia tidak akan turun. Karena rumah itu harus ada dulu, baru roh itu tinggal di rumah. Makanya 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bangunan Allah, rumah Allah. Katakan amin. Nah, sekarang perhatikan saudara, di dalam tabernakel itu ada pelataran, ada ruang kudus, dan ruang maha kudus. Pada zaman dulu ada tirai. Saudara, kalau saudara mau melihat gambar ini lebih jelas, nanti lihat aja di Google dan saudara tulis tabernakel, nanti gambarnya jelas ya. Juga sebetulnya isinya sudah ada saya tulis, tapi kan ini gambar kurang jelas. Nah, saudara perhatikan di pelataran yang di bawah itu ada benda, dua benda. Yang pertama ya, dimulai dari pintu gerbang surga. Pintu gerbang, bukan pintu gerbang surga. Ada pintu gerbang untuk masuk ke kemah itu. Ya. Jadi perhatikan, di pelataran itu saudara ada namanya yaitu mezbah korban bakaran. Saudara, mezbah korban bakaran inilah yang disebut salib Kristus. Setiap imam harus membawa korban. Ini hukum Taurat, saudara. Inti hukum Taurat itu di tabernakel. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama, itu tabernakel. Hukum utama dan terutama itu tabernakel. Karena di tabernakel itu Anda mengasihi Allah dan mengasihi jiwa-jiwa. Katakan amin. Ya, terima kasih. Itu di halaman 80 gambar tabernakel besar. Ya. Nah, jadi saudara, mezbah korban bakaran itu adalah tempat membawa kambing, domba, dan semuanya. Dan saudara, yang dipersembahkan harus hewan yang suci, ya. Tidak boleh yang mati dan berbagai caranya. God bless you all.